Malaysia tampak tak gentar sedikit pun. Negeri jiran itu tetap bersikeras mempertahankan tekadnya untuk merebut wilayah strategis di Laut Sulawesi. Bahkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim seakan rela mempertaruhkan wibawa, sumber daya, hingga stabilitas negaranya demi ambisi yang membara ini. Langkah berani namun penuh risiko ini membuat Indonesia tak tinggal diam. Dari balik layar, roda kekuatan mulai berputar. Indonesia bergerak cepat memperkuat militernya dengan rudal presisi tinggi dan kapal perang canggih dari Turki. Tapi, apa sebenarnya rencana besar di balik langkah ini? Dan bagaimana akhir dari ketegangan yang kian memanas di Laut Sulawesi? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis harapan kalian untuk Indonesia di komentar. Dan bagi yang muslim, silahkan tulis sholawat dan dukung kami dengan cara subscribe dan like video ini. Konflik antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Kedua negara berada di ujung tanduk, memperebutkan klaim atas wilayah strategis Laut Ambalat. Perseteruan ini bukan hal baru. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Semua bermula dari penolakan Malaysia terhadap batas Laut Ambalat. Mereka jelas tak rela jika sumber daya minyak melimpah di wilayah ini jatuh ke tangan Indonesia. Ironisnya, pada perjanjian tahun 1969, Malaysia sendiri pernah mengakui Ambalat sebagai bagian sah dari Indonesia. Namun, di tahun 2025, Malaysia kembali melancarkan langkah terencana untuk menguasai wilayah ini. Mereka bahkan mengubah sebutan Laut Ambalat menjadi Laut Sulawesi, sebuah istilah yang sudah tercatat di peta Malaysia sejak 1979. Ini adalah strategi licik untuk memengaruhi persepsi publik dan menguatkan klaim mereka. Pertanyaannya, akankah langkah ini berhasil atau justru menjadi bumerang bagi Malaysia? Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahkan sempat mengirim sinyal untuk memulai peperangan. Padahal, langkah provokatif Malaysia telah berulang kali dikecam oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dengan besar hati, Presiden Prabowo mengajak Malaysia berunding demi mencapai solusi terbaik. Namun, Malaysia yang awalnya tampak jumawa tiba-tiba mundur. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengungkapkan, hubungan kita dengan Indonesia 98% positif. Jangan sampai 2% ini membuat kita berkonflik. Kita pasti tidak mau berperang. Meski begitu, potensi perang di Ambalat tetap membayangi. Malaysia belum menunjukkan sikap damai dan ketegangan terus berlanjut. Di tengah situasi ini, Indonesia tak tinggal diam. Militer Indonesia bersiaga penuh, menggembleng persiapan dengan kekuatan dahsyat. Baru-baru ini, TNI Angkatan Laut mendapat tambahan armada baru, KRI Brawijaya 320, yang sedang dalam perjalanan dari Italia. Kapal ini memiliki spesifikasi luar biasa. Dengan kapasitas 171 personel, kecepatan maksimum 32 knot, dan teknologi perang serta navigasi modern, kapal ini mampu membuat Malaysia kocar-kacir. KRI Brawijaya juga dilengkapi sistem pertahanan canggih untuk menangkal serangan udara, termasuk pesawat dan rudal musuh. Kekuatan Indonesia tak berhenti di laut. Diplomasi hangat Presiden Prabowo dengan negara-negara besar membuahkan hasil. Indonesia berhasil menjalin kesepakatan strategis dengan Turki, mengantongi rudal balistik dengan jangkauan 280 km, cukup untuk menjangkau jantung wilayah Malaysia. Selain itu, Indonesia kini memiliki 48 unit jet tempur dengan kecepatan 230 knot, mampu menembakkan misil sejauh 250 km dengan presisi mematikan. Tak hanya itu, Indonesia juga memesan pesawat angkut raksasa Airbus A400M yang telah melakukan penerbangan perdana di Spanyol sebelum tiba di tanah air. Puncaknya, Indonesia mengunci kontrak pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Dassault Aviation, perusahaan legendaris asal Prancis. Kekuatan udara, laut, dan darat Indonesia kini menjadi tameng sekaligus tombak, siap menggetarkan siapapun yang mengusik kedaulatan negeri ini. Sebaliknya, Malaysia tampak kesulitan mengejar. Armada laut mereka menghadapi berbagai masalah. Malaysia hanya memiliki 2 kapal selam kelas Korpen yang dibeli pada 2002 dan 2 korvet operasional. Jumlah ini jauh tertinggal dari Indonesia yang memiliki 26 kapal aktif, 13 kali lebih banyak dari Malaysia. Menurut World Directory of Modern Military Warships, Malaysia hanya memiliki 45 kapal operasional, sementara Indonesia memiliki 245 kapal yang menjaga Laut Nusantara. Krisis militer Malaysia kian parah. Mereka menghadapi kekurangan amunisi dan peralatan perang yang sudah uzur. Bukti nyata adalah insiden tragis pada Agustus 2024 ketika kapal perang andalan Malaysia, KD Pendekar, tenggelam.
Penyelidikan mengungkap lambung kapal yang rapuh akibat usia 45 tahun jauh melewati masa jayanya. Malaysia bahkan enggan memodernisasi armadanya, seolah menutup mata terhadap kerapuhan kekuatan laut mereka. Di dalam negeri, Anwar Ibrahim juga kehilangan dukungan. Publik Malaysia menilai pernyataan Anwar soal Ambalat terlalu gegabah. Anwar mengklaim Ambalat sebagai hak warga Sabah, bahkan berjanji menghabiskan ratusan juta ringgit untuk mempertahankannya. Kami tidak akan membiarkan sejengkal pun laut atau daratan kami diganggu. Kami akan berjuang untuk membela hak Sabah, karena Sabah adalah bagian dari Malaysia, ujar Anwar. Namun, bukannya mendapat dukungan, Anwar justru dikecam. Warga Malaysia geram karena Anwar dianggap mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih mendesak, seperti ekonomi yang carut-marut. Kebijakan pajak penjualan dan jasa serta kenaikan tarif listrik membuat biaya hidup melonjak. Pajak ini dibebankan kepada produsen dan akhirnya harga makanan melonjak, kata Nur Syahira Leman, salah satu pengunjung rasa di Malaysia. Di tengah kegelisahan ini, rakyat Malaysia semakin khawatir. Mereka melihat militer mereka tertinggal jauh dari Indonesia. Kekuatan militer Indonesia yang terus melaju menjadi bayang-bayang yang menggetarkan Malaysia. Publik negeri jiran kini bertanya-tanya, sanggupkah mereka bertahan jika konflik benar-benar pecah? Di sisi lain, Indonesia terus memperkuat diri, siap menghadapi segala kemungkinan. Itulah kisah di balik ketegangan di Laut Sulawesi. Apakah ini awal dari perubahan peta kekuatan di kawasan? Bagaimana menurut kalian? Satu hal yang pasti, cerita ini masih jauh dari usai. Ketegangan di Laut Sulawesi atau yang selama ini kita kenal sebagai Laut Ambalat bukanlah konflik sesaat yang muncul tiba-tiba. Ini adalah babak terbaru dari perseteruan panjang yang akarnya telah menjalar hingga ke masa lalu. Puluhan tahun lalu, batas laut sudah digariskan, perjanjian sudah ditandatangani, dan pengakuan resmi pun sudah diabadikan. Namun, seperti bara yang tertutup abu, sengketa ini kembali menyala, dipicu oleh ambisi Malaysia yang enggan mengakui kenyataan sejarah. Langkah berani Malaysia untuk mengubah peta, mengubah nama wilayah, hingga mengumandangkan klaim di hadapan dunia adalah strategi yang penuh resiko. Mereka ingin menguji batas kesabaran Indonesia seolah berharap lawan akan ragu untuk merespons. Tetapi sejarah telah menunjukkan bangsa ini tidak akan tinggal diam ketika kedaulatannya diusik. Presiden Prabowo Subianto menjawab dengan sikap tegas namun terukur, menawarkan meja perundingan sembari menggerakkan roda kekuatan militer yang siap menggetarkan. Di balik layar, Indonesia membangun kekuatan yang belum pernah sebesar ini. Laut dijaga oleh kapal perang canggih dengan teknologi termutakhir. Langit diawasi oleh jet tempur yang mampu melesat dan menyerang dengan presisi mematikan. Darat dipertebal dengan sistem persenjataan strategis yang membuat lawan berpikir 1000 kali sebelum bertindak. Semua ini bukan sekadar unjuk kekuatan, melainkan pesan yang jelas, kedaulatan adalah harga mati. Sementara itu, Malaysia berada di persimpangan sulit. Kekuatan militernya tertinggal jauh, peralatan perangnya banyak yang sudah usang, dan sumber daya untuk modernisasi terbatas. Di dalam negeri, dukungan publik kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim mulai goyah. Masyarakat mempertanyakan, mengapa pemerintah rela menghabiskan energi dan dana demi klaim wilayah, sementara ekonomi mereka tengah merosot dan biaya hidup terus melonjak. Tekanan dari dalam dan luar membuat posisi Malaysia semakin rapuh. Namun, justru di titik rapuh inilah bahaya terbesar mengintai. Sebab, sejarah juga mengajarkan pemimpin yang terpojok kadang memilih langkah paling ekstrim untuk membuktikan kekuasaannya. Satu tembakan, satu insiden kecil di perairan bisa menjadi pemicu yang menyalakan api perang. Kini, Laut Sulawesi menjadi panggung yang diawasi dunia. Negara-negara tetangga, bahkan kekuatan besar internasional, menunggu dan mengukur siapa yang akan mengambil langkah pertama. Apakah Malaysia akan terus memaksakan ambisinya meski harus menanggung konsekuensi besar? Ataukah mereka akan memilih jalan diplomasi demi menjaga masa depan yang damai? Satu hal yang pasti, peta kekuatan di Asia Tenggara sedang berubah. Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka siap, baik di meja perundingan maupun di medan pertempuran. Dan di Laut Sulawesi, setiap langkah, sekecil apapun, akan menjadi tinta yang menulis bab baru dalam sejarah. Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar siapa yang akan menang,
Tetapi, apa harga yang harus dibayar jika api konflik benar-benar menyala? Dan jawabannya hanya waktu yang akan membuktikan.